Video tutorial kali ini membahas tentang penggunaan siakat bagi dosen ITBA Dian Cipta Cendekia. Dosen bisa login dengan menggunakan username dan password yang sudah diberikan oleh admin siakat. Masukkan username, kemudian password, kemudian pilih dosen, kode captcha dijumlahkan, kemudian login. Setelah login, maka akan tampil halaman menu utama pada siakat. Ada beberapa menu. Yang pertama, menu dashboard, kemudian menu dosen. Di dalam menu dosen ada data dosen, yang berisi informasi dasar dari dosen. Ada username, NIDN, nama, gelar, password, tempat tanggal lahir, dan foto profil. Jika ada perubahan, silakan dirubah, kemudian klik tombol update. Kemudian menu berikutnya, input nilai mahasiswa. Untuk input nilai mahasiswa, silakan pilih tahun akademik, semester berjalan, kemudian klik tombol cari. Maka akan tampil jadwal mengajar dosen. Untuk menginput nilai, silakan pilih tombol input nilai. Misalkan kelas 23 M11. Maka akan tampil data mahasiswa yang akan diinput nilainya. Dipastikan persentase penilaian sudah terisi, tidak nol, oleh prodi. Untuk menilai, silakan klik tombol proses dari masing-masing mahasiswa. Silakan diisi nilai tugas, kemudian UTS dan UAS. Misalnya tugas 90, kemudian UTS dan UAS-nya silakan diisi jika sudah ada nilainya. Jika belum, boleh dikosongkan terlebih dahulu. Kemudian klik tombol simpan. Data berhasil disimpan, oke. Begitu juga dengan mahasiswa yang lainnya. Untuk mencetak rekap nilai, silakan klik tombol cetak rekap nilai mahasiswa. Nah, berikut ini tampilan cetak. Jika dosen ingin mencetak langsung ke printer, silakan pilih nama printernya. Atau apabila mau disimpan dalam format PDF, silakan pilih Save to PDF, kemudian pilih tombol Save. Nah, seperti ini tampilan nilai dari mahasiswa. Kemudian selanjutnya ada menu absensi mengajar. Berikut ini tampilan absensi dosen mengajar yang sudah diisi. Silakan klik tombol tambah untuk menambah absen dosen mengajar setiap kali pertemuan.
pilih tahun akademik semester berjalan, kemudian tanggal mengajar dosen, kemudian pilih mata kuliah dan kelasnya. Jika mata kuliah tersebut 4 SKS, misalnya di sini pemrograman mobile itu 4 SKS, maka absensi itu dilakukan 2 kali dengan cara jam mulainya, jam selesainya itu dirubah sesuai dengan jadwal dosen. Misalnya di pertemuan pertama, di sesi pertama jam 13.10 sampai 14.50, kemudian materi disesuaikan, misalnya kontrak kuliah, kemudian disimpan. Nah, ini untuk absensi sesi pertama. Karena mata kuliah pemrograman mobile ini 4 SKS, maka dilakukan absen 1 kali lagi. Sama tanggal, kemudian mata kuliahnya sama, kemudian jamnya kita sesuaikan, jam 14.50 sampai 16.30. Kemudian misalnya pengantar web, kemudian kita simpan. Tapi jika mata kuliahnya hanya 2 SKS, maka contoh di sini mata kuliah yang 2 SKS misalnya itu web design, di sini web design, maka jam mulai dan selesainya itu tidak perlu dirubah karena hanya 1 kali pertemuan. Misalnya di sini kontrak kuliah. Kemudian kita simpan. Oke. Nah, di sini untuk kolom jumlah mahasiswa yang harus hadir, tidak hadir dan hadir masih 0. Nanti pada saat absensi mahasiswa maka jumlah tersebut akan otomatis terupdate. Nah, untuk mencetak absensi dosen mengajar, dipastikan terlebih dahulu prodi sudah memvalidasi dari absen Bapak Ibu. Misalnya contohnya yang sudah divalidasi maka akan ada checklist di kolom prodi. Nah, berarti hanya 3 absen ini yang bisa dicetak. Untuk mencetak bisa klik tombol cetak. Kemudian pilih tahun akademik semester berjalan, kemudian pilih mata kuliah dan kelasnya. Misalnya saya pilih web design 23 kelas 11, klik tombol cetak. Maka akan tampil seperti ini untuk absensi mengajar dosen. Nah, pada menu absensi dosen mengajar ada tombol untuk absensi mahasiswa. Jadi alurnya dosen tersebut harus absen terlebih dahulu, setelah itu baru bisa melakukan absensi untuk mahasiswa dengan cara klik tombol tambah absen mahasiswa. Misalnya web design, kita klik, maka akan tampil nama-nama mahasiswa yang sudah ada di Siakat, dan default untuk keterangannya itu adalah hadir. Jika mahasiswa tersebut ada yang tidak hadir, silakan
diganti untuk keterangannya, apakah absen, sakit, ataupun izin. Jika sudah, maka klik tombol simpan data. Oke, data simpan berhasil, maka akan berubah menjadi checklist untuk absensi mahasiswa selesai. Dan jumlah mahasiswa akan otomatis terupdate. Nah, untuk melihat hasil rekap absensi mahasiswa, bisa klik menu rekap absen mahasiswa. Silakan pilih tahun akademik semester berjalan. Kemudian pilih kelas dan mata kuliahnya. Kemudian klik tombol rekap absen. Nah, maka akan tampil rekapitulasi absen mahasiswa per tanggal. Nah, jika ada kesalahan ataupun ingin dihapus, maka bisa klik tombol hapus di setiap tanggalnya. Maka data akan otomatis terhapus. Jika ada perubahan di absensi per mahasiswa, maka di bagian kolom aksi bisa dipilih edit untuk absensi mahasiswanya. Jika absensi mahasiswa tampilannya kurang lebih seperti ini, ada yang kosong, itu dikarenakan mahasiswa tersebut baru mengisi EPRS di Syakat. Jadi absensi sebelumnya itu tidak tersimpan. Nah, solusinya untuk mengatasi masalah tersebut, silakan klik edit absen pada bagian mahasiswa. Maka di sebelah kanan di tabel itu akan tampil absensi mahasiswa yang tidak absen. Silakan klik tombol simpan di masing-masing tanggal. Oke, simpan data berhasil. Maka absen mahasiswa akan otomatis terupdate. Nah, jika ada perubahan di absen masing-masing mahasiswa, silakan lakukan perubahan, kemudian diakhiri dengan update data. Jika tidak ada perubahan, silakan klik tombol kembali. Nah, setelah diupdate, maka absensi mahasiswa tersebut akan otomatis terisi absen atau tidak hadir. Kemudian, jika dosen ingin mencetak absen mahasiswa, silakan klik tombol cetak absensi. Jika mata kuliahnya 2 SKS, maka hanya 1 pik yang tampil. Tetapi jika SKS-nya lebih dari 2 SKS, maka akan ada 2 tombol cetak absensi. Misalnya kita klik tombol cetak absensi pik 1. Nah, ini adalah hasil dari daftar hadir mahasiswa. Jika tanda tangan dosen belum tersedia, masih kosong, silakan bisa menghubungi prodi untuk ditambahkan tanda tangan scan dosen yang bersangkutan. Cukup sekian panduan Syakat bagi dosen pada ITBA Diam Cipta Cendekia.